Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Yang saya hormati segenap jajaran pengurus DKM Masjidul Ikhlas dan seluruh jamaah yang insyaallah kita semua sama-sama dalam perlindungan rahmat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita bisa hadir di majlis yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Seperti biasa, mari kita awali ta'lim kita dengan pembacaan Al-Quran atau surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan karamah Fatihah ini Allah senantiasa anugerahkan kita ilmu yang bermanfaat. Allah berikan kita sehat lahir dan batin. Allah anugerahkan rezeki yang berkah dan berlimpah, keturunan yang saleh dan salihah. Semua urusan dunia dan akhirat kita diberikan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Puncaknya kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita ta'lim membahas kitab Sirah Nabawi. Sirah itu artinya perjalanan Nabi kenabian, perjalanan masa hidup Nabi dari sejak beliau lahir sampai wafat. Ini penting untuk kita sama-sama ketahui dan kita pahami, pada memang perjalanan Rasulullah yang merupakan nafas di mana beliau menyebarkan dakwah agama Islam ini semuanya menjadi pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil dalam sisi-sisi kehidupan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Maulidu wa arba'una aman qabla an-nubuwwah. Al-Maulid, Maulid itu artinya kelahiran. Saat-saat kelahiran beliau, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa arba'una aman, dan 40 tahun masa-masa qabla nubuwwah, sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Karena memang Nabi Muhammad ini diangkat oleh Allah saat beliau berusia 40 tahun, dan semua nabi itu diangkat oleh Allah usianya 40 tahun.
Karena memang usia 40 tahun ini merupakan usia yang paling matang dalam kehidupan manusia. Sebab orang yang sudah 40 tahun ini biasanya mampu mengatur emosi dirinya. Karena memang seorang pemimpin juga sebenarnya syaratnya mesti 40 tahun. Karena 40 tahun ini masa di mana merupakan puncak masa hidup manusia. Wulida sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam bi sya'bi bani Hashim bi Makkah fi sabihatin yawmal isnaini as-sani asyara min syahri Rabi'il Awwal. Wulida dilahirkan Sayyidil Mursalin, pemimpinnya para nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad, di sya'bi Bani Hashim, di tengah-tengah keluarga Bani Hashim. Jadi Nabi ini merupakan keturunan kabilah atau suku Bani Hashim. Bani Hashim ini salah satu kabilah yang ada di Mekah, di tengah-tengah Jazirah Arab, dan ini merupakan kabilah yang dihormati di Jazirah Arab, merupakan kabilah yang mulia. Karena memang Nabi ini Allah pilih nasabnya, keturunannya adalah keturunan orang mulia. Makanya ada hadis riwayat Imam Muslim. Nah, ini ada kaitannya. Jadi memang kita mengkaji sirah Nabawi ini akan menyentuh berbagai disiplin ilmu lain. Jadi kata Nabi di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, di mana beliau bersabda, Inna Allah astafa min waladi Ibrahim Ismail. Allah telah memilih keturunan terbaik dari Nabi Ibrahim adalah Ismail. Di keturunan Nabi Ibrahim yang paling terbaiknya itu adalah Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian kata Nabi, wastafa min waladi Ismail Kinan. Dari keturunan Nabi Ismail Allah pilih lagi yang terbaik, yaitu Bani Kinan. Wastafa min Kinanati Quraisy. Dan dari keturunan Bani Kinanah Allah pilih lagi, Allah saring lagi yang terbaik, namanya Quraisy. Namanya aslinya Bihrin wasmuhu Quraisy, itu ada dalam kitab Nabi. Nama paling sebenarnya Bihr, tapi orang lebih mengenal dengan sebutan Quraisy. Inilah yang menjadi cikal bakal keturunan Bani Quraisy, merupakan suku terbesar di Jazirah Arabiyah. Wastafa bin Quraisy Bani Hashim. Nah, dari Bani Quraisy ini Allah pilih lagi, Allah saring lagi keturunan yang terbaik, yaitu Bani Hashim, keturunan anak-anak Hashim. Hashim kan kakeknya lagi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Manaf bin Musa. Jadi ini Hashim ini kalau diartikan namanya tukang ngeremuk roti. Maksudnya Hashim ini memang Allah kasih posisi mulia. Dia orang yang melayani orang yang ibadah haji dengan memberikan apa, makanan roti. Jadi dulu sebelum Nabi juga orang udah melaksanakan haji, cuma pola dan caranya beda. Pola dan cara jahiliyah. Makanya setelah Nabi datang, nah ini tatanan ibadah haji ini dirubah sesuai dengan syariat yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir kata Nabi, wastafani min Bani Hashim, dan Allah telah memilih aku dari keturunan yang terbaik dari keluarga Bani Hashim.
itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cikal bakal dari cucu-cucunya Ismail, cicit, dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Di Makkah, Nabi dilahirkan di Mekah. Bisobihatin pada waktu pagi hari, Yaumal Isnaini pada hari Senin, As-sani asyara min syahri Rabi'il Awal, yaitu pada tanggal 12 dari bulan Rabi'ul Awal. Jadi kita tahu, kita paham semua. Jadi Nabi ini dilahirkan pada waktu pagi, di mana pagi ini merupakan cerminan hari udara yang cuacanya, situasinya, kondisinya penuh semangat dan menyegarkan. Karena ini juga merupakan isyarat dilahirkannya Nabi di pagi hari, merupakan cikal bakal tumbuhnya satu sinar semangat hidup buat manusia. Li'awwali amin min hadisatil bid, dan itu Nabi dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin di pagi hari, di awal tahun min hadisatil bid, dari terjadinya peristiwa tentara bergajah. Ini apa maksudnya dengan peristiwa tentara bergajah? Dulu ada penguasa di Yaman namanya Abraha As-Sabbah Al-Habsyi, yang dikenal dengan Raja Abraha, yang menguasai negeri Yaman. Abraha ini orang Nasrani. Abraha punya kecemburuan terhadap umat Islam, di mana umat Islam kepada Bani Quraisy, Bani Kinanah yang ada di seputar Ka'bah. Kenapa? Karena orang-orang berhaji itu kiblatnya di Ka'bah. Nah, ini Raja Habasha punya rencana jahat, punya maksud besar. Dia ingin mengalihkan ritual ibadah haji ini bukan di Ka'bah, tapi di Yaman. Dia buatkan sebuah gereja yang sangat besar dengan tujuan untuk mengalihkan orang melaksanakan ritual ibadah haji tidak lagi di Ka'bah, tapi di tempat gereja yang dia buat sangat besar di San'a, namanya, negeri Yaman. Jadi banyak orang yang sebelum Raja Habasha bermaksud menghancurkan Ka'bah itu tidak pernah terjadi, kecuali kalau Ka'bah itu sudah hancur dan sudah kiamat. Karena Ka'bah ini paku bumi, poros tengahnya bumi. Nah, rencana Raja Habasha ini kedengeran sama salah satu keturunan Bani Kinanah yang menguasai Ka'bah. Maka dia diam-diam masuk ke gereja yang dibuat oleh Raja Habasha. Kemudian kiblat gereja itu dilumuri kotoran-kotoran onta. Begitu Raja Habasha melihat bahwa tempat gereja dan tempat sucinya dilumuri kotoran-kotoran binatang, marah dia. Dan ada isu yang melakukan ini adalah Bani Kinanah. Betapa marahnya ini Raja Habasha. Akhirnya dia siapkan tentara nggak tanggung-tanggung, 60.000 personil tentara. Dulu tentara itu 20.000, 30.000 paling banyak. Ini 60.000 personil dikerahkan oleh Raja Habasha dalam rangka untuk menghancurkan Ka'bah dengan maksud mengalihkan orang melakukan ritual ibadah haji dari Mekah ke San'a, Yaman. Nah, ini Allah punya usaha. Begitu semua pasukan sudah siap, dilengkapi dengan kendaraan gajah-gajah yang besar, maka dikomandolah semua tentara untuk melakukan invasi, istilah keren.
ke kota Mekah dalam upaya menghancurkan Ka'bah. Ini Ka'bah ini Allah yang menetapkan, Allah yang bikin. Maka terjadi sesuatu yang luar biasa ketika pasukan tentara bergajah yang dipimpin Raja Abraha ini sampai di satu tempat yang namanya Wadi Musaqil bainal Mujdali bahwa Mina, antara Musdalifah dan Mina, udah dekat ke Ka'bah. Itu tiba-tiba gajah-gajah yang ditunggangi tentara Abraha itu terperosok ke tanah, ke padang pasir sambil berdiri, nggak bisa jalan. Berbagai macam upaya dilakukan. Yang anehnya itu gajah kalau diarahkan ke selain Ka'bah, yang berbalik ke arah Ka'bah, dia malah berdiri berjalan. Tapi kalau belok ke Ka'bah, dia langsung terperosok. Nah, inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya cerita bukan karena tapi memang ada di dalam kitab Sirah Nabawi. Kalau saya baca semua nggak cukup jadi ringkas saja. Nah, di tengah kondisi seperti itulah Allah utus sebuah rombongan guru yang namanya Guru Abadi. Kalau kita mau mengupas lengkap tentang peristiwa tentara bergajah, itu ada di dalam Al-Quran surat Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Allah utus burung-burung ababil. Setiap burung ababil ini bawa tanah panas yang diambil dari neraka jahanam. Itu tanah besarnya sebesar biji kacang. Setiap burung ababil membawa 3 butir tanah. Kakinya satu-satu sama patutnya dilontarkan ke sebuah tentara bergajah yang dipimpin Abraha. Dan apa yang terjadi? Orang begitu takjub dan heran, begitu terkena batu yang kecil itu yang diambil dari neraka, itu tulang-tulangnya rontok, sendi-sendi tulang terlepas. Jadi kalau kita gambarkan dalam film paling seperti itu baru setitik tanah yang diambil dari neraka jahanam. Itu kan tentara Abraham itu jumlahnya 60.000, gak semuanya kena, tapi karena rasa takut malu melihat temannya yang kena tanah dan neraka, badannya pada hancur, berlarian. Ada hujan kacir, ada yang jatuh ke hidung wajah, ke hidung kota dan sebagainya. Dan inilah cara Allah yang maha kuasa menjaga tempatnya yang suci. Itu kan Baitullah itu kan rumah Allah. Jadi sebelum itu memang banyak upaya yang dilakukan orang dalam rangka menghancurkan Ka'bah, tapi tidak pernah Ka'bah itu bisa dihancurkan. Maka kalaupun Ka'bah akhirnya bisa dihancurkan, itu sudah pasti kiamat terjadi. Jadi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditujukan kepada Raja Abraham. Dan itu terjadi 50 hari sebelum Rasulullah dilahirkan. Jadi hampir 2 bulan sebelum Rasulullah dilahirkan. Dan itu terjadi pada bulan Muharram. Wa li arba'ina sanatan khalat min maliki Kisra Anusirwan. Dan Nabi dilahirkan arba'ina sana 40 tahun khalat bin malaki Kisra Anusirwan. Setelah 40 tahun kekuasaan Kisra itu raja Persia, itu disebut Kisra. Kalau Romawi adalah itu. Jadi kalau raja Persia itu Kisra. Anusirwan, namanya Anusirwan. Jadi 40 tahun di masa-masa keemasan Raja Anusirwan, raja Persia, bangsa Persia. Karena kalau dulu
bangsa yang paling maju yang menguasai dunia itu Persia sebelum Romawi. Sebelum Romawi itu Persia yang mereka semuanya beragama Majusi, nyembah api. Wa yuwafiqu jadiza isrina aw isnaini wa isrina min syahri April sanata 571 Masehi. Wa yuwafiqu lahirnya Nabi, wa yuwafiqu bertepatan. Sebenarnya kalau bahasa Arab yuwafiqu itu artinya kemupakatan, kesepakatan, maksudnya bersamaan, berbarengan. Dengan isrina tanggal 20 atau isnaini wa isnin atau tanggal 22 min syahri April, di bulan April maksudnya. Jadi bahasa Arab itu April, alif ba ra ya lam, April maksudnya bulan April. Sanata 571 Masehi, pada tahun 571 Masehi. Jadi Masehi ini tahun penanggalan Nasrani yang diawali dari kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Makanya masa tenggang kenabian kosongnya Nabi kan jarak rentan dari kehidupan Nabi Isa kepada Nabi Muhammad SAW, yang Nabi ini dilahirkan pada tahun 571 Masehi, ditambah usia Nabi 40 tahun, kan Nabi baru lahir dalam sudah Nabi, berarti 571 tambah 40 611. Masa kekosongan peralihan dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu 611 tahun, termasuk lahirnya ibunya Nabi Aminah binti Wahab, Abdullah bin Abdul Muthalib. Itu masa-masa kegagalan yang kalau mereka menjalankan aktivitas hidupnya tidak berdasarkan arahan agama, yaitu Allah yang punya tahu. Makanya kita nggak boleh menyebut orang tua Nabi itu kafir, sesat, dosa tidak. Apalagi orang tua Nabi, apalagi sudah dijelaskan keturunannya Nabi itu orang-orang mulia yang Allah pilih dari manusia-manusia terbaik. Jadi jangan kita bilang orang tua Nabi di neraka. Alhamdulillah, Allah yang punya kuasa. Jadi kita serahkan semua itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini perlu kita ketahui. Jadi jarak tenggang dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu, kekosongan Nabi itu 611 tahun. Manusia itu tanpa ada Nabi. Nah kemudian kalau kita hitung Nabi lahir tahun 571 Masehi, kalau kita hitung jarak perbedaan kalender Masehi dengan Hijriah, itu perbedaannya 620 tahun Masehi baru adanya kalender Hijriah. Hitungannya bagaimana? Nabi lahir tahun 571 Masehi, ditambah Nabi diangkat jadi Nabi 40 tahun, berarti 611 tahun. 611 tahun ketika Nabi diangkat Nabi belum ada kalender, karena yang menciptakan kalender itu Umar bin Khattab. Dan penetapan kalender Hijriah ini pada saat awal Nabi hijrah. Nabi hijrah pada saat usia 53 tahun. Jadi 611 ditambah 13 tahun setelah Nabi melakukan dakwah secara sir ke Madinah, 13 tahun berarti 624 tahun jarak perbedaan kalender Masehi dengan Hijriah. Dan hitungan kita mesti paham. Jadi jarak masa tenggang kekosongan Nabi dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad 611 tahun. Dan perbedaan tahun kalender Masehi dengan Hijriah itu 624 tahun. Catat itu kalau ditanya kita ke sekolah.
bertepatan tanggal 20 atau 22 April tahun 571 Hijriah. Hasbuma haqqaqahul alimil ghadir Muhammad Sulaiman Al-Mansurpuri. Ini ketetapan tahun kelahiran Nabi ini termasuk juga perbedaan kalender Masehi dengan Hijriah itu merupakan haqqaqahul alim, penelitian yang paling-paling. Al-alim orang alim, ulama maksudnya. Al-Qabil ulama besar yang namanya Muhammad Sulaiman Al-Mansurpuri, itu ulama India. Dan ini juga kitab yang namanya Ar-Rahimul Mahdum, ialah karangan Sohir Rahman Al-Mubarakpuri, juga ulama India. Dulu India itu budaya ulama yang sekarang kemudian muncul Amitabh Bachchan dan sebagainya, itu dulu budaya ulama India. Waruya Ibnu Sa'd, dan diriwayatkan dari Ibnu Sa'd anna umma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya ummah ibunya Nabi siapa? Aminah binti Wahab. Saya pernah ngomong gitu. Aminah binti Wahab berkata, lamma waladathu, ketika aku melahirkan dia, maksudnya melahirkan Nabi Muhammad, maksudnya ketika Aminah membrojolin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kharaja min farjinu, tiba-tiba keluar dari panci itu maksudnya kemaluan. Dari kemaluan saya itu cahaya yang terang. Nih tanda-tanda kenabian yang Allah tunjukkan dalam sisi-sisi kehidupan di awal lahir, Allah sudah tunjukkan. Begitu Nabi Muhammad lahir, keluar dari rahim ibunda Aminah, itu keluar kemudian keluar cahaya yang begitu terang benderang. Atau adalah usul yang cahaya ini menerangi negeri-negeri Syam, kerajaan-kerajaan yang ada di Syam, Syria. Orang semua kaget, ini ada apa, cuaca gitu terang-terang. Padahal menurut para ulama pakar sirah, sebelum Nabi lahir itu cuaca Madinah gelap, Mekah Madinah gelap mendung. Begitu Nabi lahir terang benderang. Dan inilah sosok mulia dari kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah tandai dengan hal-hal yang luar biasa. Waruya Ahmad ad-Dalimi wa ghairuhuma qariban min jadi. Ini perkataan ibunya Nabi yang namanya Aminah yang mengatakan bahwa setelah melahirkan Rasulullah percaya terang, ini menjadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Baihaqi. Artinya sesuatu yang sahih. Waqad ruwiya, dan sungguh telah diriwayatkan anna ilhasatun bil ba'sati wuqi'at indal milad, terjadinya tanda-tanda kerasulan Nabi indal milad, saat indah ketika al-milad Nabi dilahirkan. Jadi banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang luar biasa di alam semesta ini ketika detik-detik lahirnya Nabi Muhammad SAW. Yang ini membuat manusia semua tercengang. Mereka tanda-tanda, ada apa ini? Alam ini berubah begitu drastis, begitu lahirnya Rasulullah SAW.
Fasaqatan arba'a asrata sirqatu min iwani Kisra. Saat Nabi lahir fasaqatan runtuh. Apa itu runtuh? Arba'a asrata sirqa, 14 balkon istana. Iwa Kisra, Raja Persia. Istana Kisra itu 14 istana itu. Padahal nggak ada gempa, nggak ada tsunami, nggak ada apa. Itu tanda-tanda kejadian yang Allah munculkan di alam dunia untuk diperlihatkan kepada manusia. Wa humidatin nari allati ya'buduha al-majusi. Wa humidatin api yang merupakan ya'buduha al-majusi, sesembahan orang-orang Majusi Persia kan dibalik api. Begitu Nabi lahir mati. Padahal ini api jalan 2 tahun, nggak pernah padam. Yang namanya dianggap Tuhan, api kalau mati berarti Tuhan mati. Jadi berbagai cara dilakukan supaya api terus. Tapi begitu Nabi lahir, langsung api dipadam. Orang semua kaget, ini ada apa? Wadhadamatil kanaisi hawla buhairah. Wadhadamatil kanais. Kanais itu gereja-gereja yang ada di negeri Buhairah. Hadam itu ambles. Ambles masuk ke dalam tanah. Dalam satu riwayat menceritakan itu amblesnya setengah bangunan. Ini yang bikin orang semua kaget, terperanjat, terkejut dengan apa aksi alam yang Allah tunjukkan menyambut lahirnya Nabi Muhammad SAW. Walhasil ini alam ini semua berkumpul. Jambut lahirnya sang rahmatan lil alamin. Makanya di kita kalau ngomong maulidnya itu alam semesta ketika menyambut kelahiran Nabi semuanya bergembira bertumbuh dengan reaksi yang Allah tunjukkan tadi. Api sesembahan Majusi padam, gereja-gereja ambles, istana-istana Raja Persia ambruk. Itu kiranya alam semesta. Makanya kita juga disuruh bergembira dengan lahirnya Nabi lewat peringatan maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru kita baca Quran surat Yunus. Kita diperintahkan oleh Allah untuk bergembira menyambut lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ba'da'an qadar, setelah ablas. Jadi amruk setelah ablas. Ruya jalika at-Tabari wal Baihaqi wa ghairihima, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tabari dan Imam Baihaqi dan selainnya. Jadi ini kisahkan gemuruhnya alam dalam menyongsong lahirnya Nabi. Ini merupakan berita yang paling istilah sekarang, berita yang bukan dibuat-buat, dan ini dicatat dalam sejarah kehidupan manusia. Termasuk Imam At-Tabari, Imam Baihaqi. Jadi Imam Tabari ulama pakar tafsir, tapi juga pakar sirah. Imam Baihaqi ulama pakar hadis, tapi juga pakar sirah nabawi. Walamma waladathu, dan tatkala Nabi dilahirkan keluar dari rahim ibunya, ummuhu arsalat ila jaddihi Abdul Muttalib tubashiru. Ibunya Aminah arsalat, mengutus seseorang
Kemana? Ila jaddihi, kepada kakeknya. Siapa? Abdul Muttalib. Tubashiruhu bihadithi, untuk memberikan tubashiru, kabar gembira, bihadithi, dengan kelahiran cucu. Begitu Nabi Muhammad lahir, kalau kita bahas lagi, itu Nabi lahirnya itu disambut sama bidadari. Ada yang namanya Aisyah bidadari. Jadi itu sebagai bentuk kemuliaan dan tanda-tanda kemuliaan Rasulullah SAW. Apabila mengutus seseorang untuk memberikan kabar gembira kepada ayahnya Nabi Muhammad, yaitu Abdul Muttalib. Faja'a mustabshiran, maka datanglah Abdul Muttalib mustabshiran, dengan perasaan penuh gembira. Orang kan kalau cucunya lahir, apalagi cucu pertama, tak ada rasanya kalau punya cucu, wah, gembira-gembira. Wadakhala bil Ka'bah, itu Nabi langsung digendong dimasukkan ke dalam Ka'bah. Para yang ngurusin Ka'bah itu kan keluarga Bani Hashim, dan Abdul Muttalib itu merupakan anak cucu dari Bani Hashim. Jadi orang-orang mulia yang merawat menjaga Ka'bah. Wada Allah wa syukran lahu, seraya berdoa dan bersyukur kepada Allah di dalam Ka'bah. Jadi orang mengungkapkan rasa syukur kepada Allah itu dulu itu diaplikasikan dekat Ka'bah. Orang-orang yang mulia, keturunan mulia. Wa kana lahu ismu Muhammad. Kemudian dalam Ka'bah itu Abdul Muttalib, kakeknya Nabi, hatinya digiring oleh Allah untuk memberikan nama bayi tersebut Muhammad. Wa hadzal ismu lam yakun ma'rufan bil Arabi, dan ini nama Muhammad lam yakun ma'rufan bil Arabi, nama yang asing di kalangan bangsa Arab. Kalau Abdul Wahab, Abdul Lahab, Abu Jahal, Abu itu nama yang udah familiar, udah terkenal, ma'ruf. Tapi ini Allah membisikkan hati Abdul Muttalib, karena kan Allah punya kuasa untuk memberikan nama kepada bayi tersebut Muhammad. Sebelum Muhammad lahir, Nabi Muhammad lahir, tidak ada manusia yang namanya Muhammad. Coba cari, kita buka sejarah-sejarah baik sirah nabawi ataupun sejarah-sejarah manusia. Jadi sebelum ada nama Muhammad yang disebarkan kepada Nabi kita, itu belum pernah ada manusia yang namanya Muhammad. Dan inilah cara Allah untuk menunjukkan kemuliaan Rasulullah lewat sosok namanya aja. Itu udah gak ada yang sama, beda Muhammad. Kalau kemudian setelah ada nama Muhammad yang disebarkan kepada Nabi, muncul banyak karena pengen berkabar kepada Nabi. Nah, itu kalau sekarang nama Muhammad banyak, ada tukang cendol juga banyak yang nama Muhammad. Wa khitanuhu yauma sabi'ah, dan Nabi dikhitan pada hari ke-7 lahir. Ada riwayat mengatakan, dan juga kitab sirah mengatakan bahwa Nabi ini terlahir dalam kondisi sudah terhitan. Tapi di sini Sofiatur Rahman Al-Mubarakuri, ulama pakar sirah, mengatakan bahwa Nabi ini dikhitan pada saat usia 7 hari dari kelahiran. Banyak terjadi perdebatan secara versional. Pendapat ini mengatakan Nabi sudah terhitan, tapi ada yang mengatakan Nabi dikhitan pada usia 7 hari. Ada ulama yang nengahin, mencapai. Jadi dari dua versi ini disatukan.
Nabi betul lahir dalam kondisi sudah terhitan. Adapun Abdul Muthalib menghitankan Nabi untuk menyempurnakan proses khitan secara normal, sebagaimana yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Arab, orang Arab. Jadi orang Arab itu punya kebiasaan nyunatin anak usia 7 hari dari kelahiran. Dan kemudian Nabi Islam datang itu dibarengi dengan syariat akikah. Dan kita mesti tahu. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Nabi lahir sudah dalam kondisi terkhitan, dan di sisi lain ada orang yang mengatakan bahwa Nabi dikhitan pada saat usia 7 hari dari kelahirannya, itu nggak usah diperdebatkan. Jadi dua pendapat ini disosialisasikan, disatukan, bahwa Nabi memang terlahir dalam kondisi sudah terhitan. Adapun maksud Abdul Muthalib menghitan Nabi untuk menyempurnakan proses khitan secara kemanusiaan dalam kondisi normatif, dalam kondisi yang normal. Selesai. Itu ulama cakap, tidak memperuncing perdebatan. Gambaran al-Arab yang alun, sebagaimana kebiasaan Arab, orang Arab yang alun mereka melakukan itu. Jadi setiap anak lahir laki-laki di usia 7 hari mereka biasa menghitankan usia 7. Kalau kita kan ada yang udah SMA, ada yang udah rambut di sunat, orang-orang Arab dan masih banyak orang-orang Sunda lagi. Dan saya sendiri nggak ngerasain, nggak tahu di sunat kapan. Kalau saya udah gede, udah balik, udah katanya udah di kita dan sunat. Itu orang Sunda biasa ketika masih bayi itu langsung dihitan. Itu sama dengan apa yang dilakukan Kamal Arabi yang adu. Wa awwalu man ardu anhu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibadah saja untuk terus. Astaghfirullahaladzim wa lakal hamdu ya ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa nas'aluka rizqan thayyiban wa nas'aluka 'amalan mutaqabbalan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rashada. Allahumma aslih jadda bainina, Allahumma adlib baina qulubina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.